Yo, what is up guys? I hope you guys are having a great day and I hope you guys are doing fine as well. Dan di video kali ini gue bakal ngelanjutin top down analysis di pair GBP USD. Oke? Dan karena kita udah lama banget nggak nge-top down analysis ya, kita bakal nge-top down analysis ulang mulai weekly time frame nih. Oke? Nah, pertama-tama seperti biasa kita ngelihat struktur dulu, struktur market. Anjir. Kalau kalian dengar suara background yang agak noisy, mohon maaf ya. Ini nggak tahu nih ada apa di luar. Nah, oke. Jadi kita lanjut. Kita lihat strukturnya dulu di weekly time frame. Kita punya low, kita punya high, higher low, higher high, higher low di sini. Setelah itu higher high di sini, oke? Nah, sebenarnya kalau buat gua pribadi ya, di sini tuh bukan higher high. Oke, walaupun dia nembus, cuman dia itu nge-weak, which means dia itu kemungkinan besar cuman ngambil liquidity di sini untuk turun ke bawah dan ngemitigasi the real structure-nya di sini. Oke. Di sini. Ya. Low, high, higher low, higher high. Oke. Di sini kita tandain dulu weekly protected low. Karena menurut gua ini adalah ya sebenarnya gini, kalau kalian ngitung ini sebagai poin break of structure-nya harga, kalian hitung ini, ya kalian pakai low ini gitu. Cuman gua pribadi nggak pakai karena dia itu cuman nge-weak dan nge-shadow doang. Dan yang ada di dalam kepala gua kalau cuman nge-shadow itu dia cuman ngambil liquidity di situ terus lanjut ke bawah gitu. Jadi weekly protected gua ada di sini ya. Setelah itu untuk demand zone-nya kita bisa pakai di sini. Atau yang penting ya, yang penting untuk point of interest itu ada di dalam leg yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke atas. Oke, that's it. Terserah lu mau pakai ini, lu mau pakai yang ini, itu terserah. Oke, cuman gue pakai yang di tengah ini untuk point of interest gue. Dan ya, untuk weekly time frame gue rasa gitu aja. Setelah itu kita turun ke sebentar. Yo, I'm back. Sorry, tadi ada gangguan dikit ya. So ya, weekly time frame gini aja. Demand zone kita udah temuin. Oke, point of interest kita juga. Point of interest sudah clear. Protected low, point invalidasi kita juga udah clear. Directional bias kita dari weekly time frame juga clear. Kita bullish, oke. Jadi kalau si harga turun ke sini tuh kita nge-expect confirm untuk buy ya, untuk nge-expect kalau si harga ini bakal lanjut ke atas untuk lanjutin si struktur dari weekly time frame. Oke. Weekly time frame gitu aja. Kita turun ke daily time frame. Dan untuk di daily time frame-nya kita udah bullish sih sebenarnya. Nah, kenapa udah bullish? Karena kalian lihat struktur aja dulu di daily time frame. Mana ya? Oh ini, oke. Struktur gampangnya dari sini aja deh. Low, high, lower low, lower high, lower low. Oke, lower low. Ya, which means kalau harga ini mau ngelanjutin bearish di daily time frame, dia nggak bakal ngelebihi lower high terakhir. Jadi si lower high yang ini dia harusnya menjadi protected high dan dia lanjut begini. Oke. Tapi di skenario ini dia tuh tembus ke atas, cuy. Tembus ke atas
which means sekarang kita nge-expect harga ini untuk lanjut ke atas dengan low ini sebagai protected low. Jadi ini kita tulis dulu daily protected low ya. Dan sekarang kita cari demand zone. Untuk demand zone-nya kita bisa pakai ini. Oke. Sorry bukan itu tapi ini. Poin validasi kita. Nah, ini udah di dalam demand zone kita nih. Kalau ada konfirmasi di sini, kita bisa nge-buy. Oke. Tapi ini ya, korelasinya dengan weekly time frame. Korelasinya dengan weekly time frame mungkin si harga ini tuh bisa jadi cuman pengen ngemitigasi suatu demand zone di sini aja nih. Yang in line with lag ini, lag weekly time frame. Oke. Ngerti maksudku nggak? Maksud gua tuh apapun, jadi demand zone yang manapun yang ada di dalam range ini, dari high ini ke low ini, dia itu valid. Oke. Dimana berarti demand zone yang gua tandain di sini belum berarti bukan berarti si harga ini bakalan udah fix ngemitigasi demand zone ini gitu loh. Jadi bisa jadi dia ngemitigasi demand zone yang ada di sini nih. Oke. Yang ada di dalam area si lag tersebut, lag terakhir yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke atas. Ya. Kan dari high sini sampai low ini. Ya. Dan demand zone yang ini tuh dimana dia mitigasi di daily time frame tuh ada di dalam area ini gitu loh. Nah, bisa jadi si harga ini cuma pengen mitigasi itu doang, terus lanjut ke atas tanpa mitigasi demand zone kita. Nah, sekarang gunanya kita nandain demand zone ini dan poin invalidasi kita di weekly time frame ini adalah kalau si harga ini tembus ke bawah lagi, ya, kita masih punya point of interest ini. Dan kita tahu kalau poin invalidasi kita tuh masih jauh, gitu. Itu aja sih. Nah, tapi berhubung si daily time frame ini udah nge-shift bullish, dan kita juga udah bisa expect bullishness dari daily time frame, ya kita cari dulu di sini apakah ada konfirmasi. Kalau nggak ya udah, kalau ada ya udah juga kita ambil. Oke. Kalau ada konfirmasi kita ambil. Ya, kalau nggak ya udah. Dan kalau si harga tembus begini, ya misalkan begini. Tembus gini ya. Nah, gini. Dia tembus ke bawah. Daily protected low ketembus. Which means kita di daily time frame dari bullish kita nge-switch ke bearish trend kita, oke, struktur kita. Nah, di sini kita bisa pakai ini sebagai protected high yang baru dari daily time frame, dan kita di sini punya supply zone di mana kita bisa nge-expect sell di sini untuk apa? Untuk memitigasi point of interest kita di weekly time frame untuk lanjutin apa? Untuk lanjutin trend atau struktur dari weekly time frame structure. Oke? Oke, nice. Daily time frame udah, weekly time frame udah, ekspektasinya udah. Setelah itu kita turun ke 4 hour time frame. Nah, untuk di 4 hour time frame kita masih bearish nih. Kita masih bearish. Karena apa ya? Karena bearish cuy. Karena apa? Karena bearish. Enggak, jadi gini. Struktur low, high, lower low, lower high, lower low. Oke. Udah ngebentuk lower low. Setelah itu untuk lag yang bertanggung jawab atas break of structure-nya harga ke bawah, lag yang mana? Lag yang ini. Ya udah, yang paling tinggi kita tandain. Itu poin invalidasi kita. Protected high dari
4 hour time frame. Oke, dimana kita punya supply zone, terserah supply zone-nya dari protected high sampai ke poin invalidasi ini. Oke, sorry, poin invalidasi sebelumnya, ya, break of structure sebelumnya, bukan invalidasi. Terserah ini kalian mau pakai supply zone yang mana. Aduh, sorry. Terserah mau pakai supply zone yang mana. Kayak misalkan itu. Atau ini aja, yang agak tinggian. Oke. Nah, jadi, ya. Tapi menurut gue untuk si 4 hour time frame structure ini juga agak nggak penting sih. Kalau misalkan ya. Karena kalau misalkan ini kita punya konfirmasi di sini, di daily time frame structure dan point of interest kita, di sini tuh ya kita nge-buy gitu. Jadi untuk di 4 hour time frame ini pun kemungkinan besar bakal tembus gitu karena daily time frame sama 4 hour time frame of course tinggian daily time frame kan. Tapi kalau misalkan ini tembus, ya begini, kurang lebih sama juga struktur dari 4 hour time frame sama daily time frame yang gue bilang tadi. Tapi nggak apa-apa sih. Nih ya, jadi misalkan kalian di sini ada konfirmasi. Ya kalian nge-buy bisa. Jadi di sini bisa kalian pakai untuk partial. Oke, untuk partial kalian terserah partial ke berapa atau untuk kalian lihat-lihat doang di sini, mantengin di sini apakah ada konfirmasi untuk sell. Jadi kalau misalkan kalian nge-buy di sini dan di sini ada konfirmasi untuk sell, mungkin kalian bisa nge-manage trade kalian lebih dalam ya, entah kalian partial atau ya bisa dibuat ancer-ancer untuk pengambilan keputusan trade kalian si 4 hour time frame ini. Oke, 4 hour time frame gitu aja. 1 hour time frame juga sama aja sih kurang lebih. Ya nggak sama sih, cuman kurang lebih sama. Bentar. Tandain dulu protected high dari 1 hour time frame. Protected high-nya ada di situ. Set. Tapi kenapa gue rasa ya ini protected high dari 1 hour time frame. Tapi kenapa gue rasa ini bakal diambil untuk memitigasi si 4 hour time frame supply zone ya. Tapi nggak apa-apa sih. Ya kalian lihat aja nih, liquidity segini banyak, oke? Ini adalah resisten yang kuat untuk para retail. Ya, di atasnya ada 4 hour time frame supply zone yang dimana didukung oleh 4 hour time frame structure. Ya menurut gue untuk misalkan kalau gue institusi besar nih, ini gue lihat di sini ada order yang banyak banget dimana gue bakal nembus si high ini, ya bakal nembus itu memitigasi si supply zone ini yang berdasarkan 4 hour time frame, terus lanjut ke bawah. gue mikirnya gitu sih, cuman that's okay. Structure is structure, bro. Kita bisa pakai ini sih. Ini supply zone untuk si 1 hour time frame. Jadi ya nggak apa-apa sih. Kenapa gue mikir sendiri ya, bacot sendiri lagi anjing. Jadi misalkan harga ke sini, kalian ada confirm untuk sell, ya udah sell. Aduh, weh. Kalau misalkan ada confirm di sini untuk sell, ya udah kalian nge-sell. Kalau nggak ada, ya kalian harus ngerti kenapa ini nggak tahan. Karena ya kemungkinan besar yaitu di sini banyak banget order atau stop loss atau buy limit atau sell limit atau bahkan buy stop, ya. Jadi kalau ini tembus, toh kalian deket juga ini harganya dengan point of interest
berdasarkan 4 hour time frame ya. Jadi kalian bisa nyari confirm di sini juga, atau bahkan kalau kelihatannya nggak ada confirm di point of interest kalian sini, kalian bisa juga misalkan 1 hour time frame nih, begini ya, ketemu sebegini. Nah, si 4 hour time frame di sini nih nggak ada confirm sama sekali. Terus harga balik kan, gini. Di sini kalian punya 1 hour time frame protected low dengan demand zone-nya ini, kotak ini. Nah, ya kalian di sini bisa cari confirm untuk buy. Karena apa? Karena di daily time frame kan kalian udah memitigasi si daily demand zone yang berdasarkan daily structure juga kan. Dan kalian bisa lihat di sini juga, ini ada nih. Di sini juga ada liquidity cuy. Dimana kalau kalian gampangnya gini. Di sini ada liquidity banyak banget. Habis itu diambil. Sekalian apa? Memitigasi daily demand zone. Ya. Wajar aja sih ini kalau bakal lanjut naik bablas. Menurut gue sih gitu. Menurut gue ya. Oke. Okay. So 1 hour time frame gitu aja sih. 15 minute nggak ada struktur baru. Ada pun di terakhirnya pun di sini juga sama aja. Nggak perlu gue bahas karena ya kurang lebih sama-sama 1 hour time frame di sini. So yeah, I think that's it untuk GBP USD. Thank you very much for watching and I will see you guys in the next video. Peace.